Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan membahas spoiler lanjutan dari sebuah film animasi yang berjudul Against the Gods. Baiklah, daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan spoiler lanjutan untuk episode kali ini. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai videonya. Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan Ming Cheng yang menantang Yunce untuk bertarung. Tapi Yunce bertanya, apakah kau serius dengan perkataanmu? Dan tentu saja Ming Cheng serius dengan hal tersebut. Meskipun begitu, Xiaolan berkata bahwa kau sangat memalukan. Karena dirimu telah berada di Divine Origin tingkat 3, sedangkan Yunce baru Sovereign Mystic tingkat 5. Namun Han Feng mengingatkan jika ini adalah urusan Aula Freezing Snowku, sehingga Xiaolan tak boleh ikut campur. Mendengar hal itu membuat Senior Su sangat kesal, tapi Yunce mengatakan jika lebih baik kita mulai sekarang saja, yang hal itu membuat Xiaolan mengkhawatirkan Yunce. Lalu mereka berdua segera naik ke atas arena pertarungan. Dan Ming Cheng berkata, jika aku akan membiarkanmu melakukan 5 gerakan lebih dulu. Namun Yunce menegaskan bahwa kau benar-benar konyol. Tapi Ming Cheng berjanji, jika setelah 5 gerakan, maka aku pasti akan membunuhmu. Semua orang berkata jika seorang sampah seperti Yunce pasti 5 gerakannya tak akan berguna. Dan ketika dimulai, Ming Cheng menyuruh Yunce untuk maju lebih dulu, sehingga Yunce pun langsung menghajarnya sampai membuat Ming Cheng tersungkur. Yunce mengatakan bahwa ini baru satu serangan. Penonton yang melihatnya pun terkejut karena senior Ming dibuat terpental. Sedangkan Ming Cheng yang kesal segera menghempaskan serangan balasan. Xiaolan mengingatkan jika sebelumnya kau berjanji tak akan membalas 5 serangan. Dan ini baru satu serangan kau sudah ingkar janji, yang itu berarti kau sungguh memalukan. Tapi Han Feng seperti biasa selalu membela Ming Cheng. Yunce menghalau serangan itu dengan sangat mudah. Bahkan dirinya kembali menghajar Ming Cheng sekali lagi. Dan kini tubuh Ming Cheng pun kembali dibuat tersungkur. Yunce bertanya apakah hanya segini kemampuan dari orang sombong sepertimu. Sedangkan Senior Su tertawa melihat kehebatan Yunce. Bahkan Xiaolan tak menyangka jika Yunce bisa sekuat ini. Tanpa diduga, dari arah belakang Ming Cheng ingin balas dendam. Tapi apalah daya, Yunce justru menendang tubuhnya. Namun Han Feng tak tinggal diam dan segera menyerang Yunce. Han Feng yang khawatir mengecek kondisi tubuh Ming Cheng. Dan alangkah terkejutnya ia karena ternyata kekuatan mistik Ming Cheng telah dihancurkan. Bahkan kini Master Feng Shu langsung turun tangan menanyakan kondisinya. Han Feng menjelaskan jika Yunce telah membuat Ming Cheng jadi cacat, sehingga Feng Shu segera menyuruh Han Feng untuk membunuh Yunce sekarang juga. Bahkan para penonton yakin jika Yunce sebentar lagi akan mati. Senior Su mencoba memberitahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi tentu saja Feng Shu tak peduli karena sekarang Yunce harus mati. Apalagi bocah itu telah membuat keponakanku jadi orang cacat. Han Feng mulai melesat untuk membunuh Yunce. Tapi Yunce berkata, jika ingin membunuhku apakah kau memang mampu? Sehingga saat itu juga terjadilah adu kekuatan di antara mereka. Ketika adu kekuatan berlangsung, Han Feng terus meremehkan Yunce. Bahkan dirinya bersiap mengeluarkan senjatanya. Namun Yunce tak menyerah dan juga segera menggunakan pedang Hong Er.
adu kekuatan di antara mereka membuat ledakan besar di sekitar tempat tersebut. Dan Han Feng berkata, meskipun kekuatanmu lemah, tapi aku mengakui pedangmu cukup bagus. Yang hal itu membuat penonton terkejut, padahal senior Han Feng telah berada di Divine Origin tingkat 6. Dikarenakan tak punya pilihan lain, Han Feng mulai mengeluarkan tombak naga miliknya. Dan ia berkata, jika kau harus bangga karena aku sampai menggunakan tombak ini. Dan untungnya saat serangan dilancarkan, Yunce masih dapat menghalaunya. Tak berhenti sampai di situ, kini Han Feng menghempaskan serangan Snow Dragon. Yang hal itu membuat Xiaolan dan Senior Su merasa khawatir. Berbeda dengan Feng Shu yang sangat senang karena akhirnya Yunce telah mati. Namun tanpa diduga, Yunce masih hidup dan segera bangkit kembali. Bahkan hal itu membuat semua orang benar-benar tak percaya. Apalagi Han Feng juga tak menyangka jika tubuh Yunce hanya terkena luka kecil. Tak mau berbasa-basi, Yunce mulai mengeluarkan api Golden Crow. Sontak hal itu membuat Ji Han Feng semakin ketakutan. Dan benar saja, kini tubuhnya dibakar habis oleh api tersebut. Ketika energi Yunce sudah terkuras, tiba-tiba Feng Shu menyerang dari arah belakang. Dan ternyata serangan itu dihancurkan oleh seseorang. Tapi Yunce berkata, jika akhirnya kau mau muncul juga. Benar saja, itu adalah Mu Bingyun yang kesal terhadap Feng Shu. Dan ia bertanya, jika kau seorang master aula, apakah tak malu menyerang seorang junior? Sehingga Feng Shu menjadi geram melihat kehadiran Mu Bingyun. Feng Shu menegaskan jika bocah ini sudah membuat ponakanku terluka parah. Tentu Xiaolan mencoba menjelaskan yang sebenarnya. Tetapi Feng Shu yang sangat marah menyuruh Xiaolan untuk diam saja. Feng Shu berkata jika selama ini tak ada yang berani menghina aula Freezing Snow-ku. Oleh karena itu, Yunce harus mati dan Mu Bingyun harus memberikan penjelasan. Namun Mu Bingyun menjawab, sebelum ujian dimulai, aku sedari tadi sudah mengawasi. Lagi pula, kau siapa sampai berani mempertanyakan diriku? Yunce merasa tenang karena ternyata Mu Bingyun mengetahui kejadian yang sebenarnya. Sementara Feng Shu yang kesal hanya bisa menahan emosi. Terlebih lagi sekarang, Yunce tak perlu mendaftar dan diterima menjadi murid pribadi oleh Mu Bingyun. Feng Shu yang semakin marah mulai melancarkan serangan. Tapi ternyata serangan itu dihalau dengan mudah oleh Bingyun. Bahkan kini dirinya yang justru malah dibuat tak bergerak. Feng Shu kebingungan bagaimana mungkin kekuatan Bingyun bisa pulih. Sementara Yunce terkejut karena senior Bingyun rupanya sangat kuat. Bahkan Bingyun mengatakan jika selama ribuan tahun aku selalu membiarkanmu. Namun kali ini kau harus diberikan pelajaran. Kemudian ia mengajak Xiaolan dan Yunce untuk ikut ke istana. Tapi ketika mereka sedang berjalan, Senior Su memanggil Yunce. Dan rupanya ia memberikan hadiah peringkat pertama. Yunce berterima kasih kepada Senior Su. Bahkan Senior Su juga memberikan batu Star Selecting kepadanya. Yang menurut Xiaolan, jika batu ini terbentuk setiap 5.000 tahun di bawah cahaya bintang. Yunce bertanya apakah fungsi batu tersebut. Xiaolan menjelaskan jika kau dapat menggunakannya saat menembus atmosfer langit. Dan Senior Su menambahkan juga kau bisa mencapai 3 tingkat tanpa efek samping. Lagi pula ini merupakan tanda permintaan maaf atas kesalahan aula Freezing Snow sebelumnya. Mu Bingyun menyuruh Yunce untuk mengambilnya saja. Yunce pun segera mengambilnya dan berterima kasih pada Senior Su.
Lalu mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. 玉落冰魂丹，这个有什么作用啊？是啊，只能在万丈高空。此事确实是寒血殿不对。叫兄弟突破神玄石时， Di tengah jalan, Xiaolan mulai kagum terhadap kekuatan Yunce. Sedangkan Yunce bertanya, apakah sekarang kau mulai menyukaiku? Tetapi Xiaolan menjawab, jika aku tak bermaksud begitu. Secara tiba-tiba terdengar suara Yan Wanzheng dengan kekuatan apinya. Yang hal itu membuat Yunce bertanya, siapakah pria ini? Bing Yun menjawab, jika Yan Wanzheng adalah master dari sekte Zafar di alam neraka. Sedangkan Xiaolan berkata, jika dia kesini pasti karena naga kuno. Bing Yun menjelaskan jika alam neraka dibentuk dari alam nadi kuno, yang juga menjadi tempat bagi mereka untuk meningkatkan skill api. Dan pusat nadi api sendiri dinamakan lapangan Flammy Fire. Semua orang di alam neraka percaya jika ada harta berharga di bawah lapangan itu. Namun 3 Master Agung sekalipun tak bisa pergi ke sana. Lantas Yunce bertanya, bagaimanakah dengan raja mereka? 人是炎神界朱雀宗主， 竟能有如此威势， 也是继承火系血脉者， 肯定还是为了那条远古囚龙。是炎神界最强的3大宗主。 Xiaolan menjawab bahwa mereka tak memiliki raja alam. Oleh karena itu, orang yang pertama kali ke sana maka akan dinobatkan sebagai raja. Tapi lucunya, tak ada satupun yang bisa ke sana. Bing Yun mengingatkan agar Xiaolan jangan bicara seperti itu. Namun Xiaolan menjawab, padahal guru, kau telah diracuni oleh master mereka. Sehingga hal itu membuat Yunce benar-benar terkejut. Walaupun demikian, Bing Yun mengatakan jika yang terjadi waktu itu sulit untuk dijelaskan. Tapi ia kembali membahas tentang naga kuno sebelumnya, yaitu jejak terakhirnya sekitar 600.000 tahun yang lalu. Dan sekarang meskipun hanya tulangnya saja, namun sangat berharga. Diketahui naga itu memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Dan kelemahannya adalah harus berganti kulit setiap 1000 tahun. Yang mana saat itulah dia berada di kondisi paling lemah. Oleh karena itu saat ini alam neraka mengirim para petarung ke sana. Tapi sayang mereka dan juga aku beserta kakakku masih tetap gagal. Sehingga kali ini aku tak tahu apakah harus pergi dengan kakakku atau tidak. 之后便是他最为虚弱的时候。这条囚龙实力深不可测，我与姐姐也参与其中，会组织人手前去讨伐。姐这一次还会不会？ Kemudian mereka kembali melanjutkan perjalanan. Beberapa waktu berlalu, mereka tiba di istana es ke-36, yaitu Istana Phoenix. Dan Xiaolan disuruh mengantar Yunce ke ruang latihan, sehingga kini mereka berdua segera menuju ke sana. Sesampainya di sana, Yunce terkejut karena ruang latihan ini diisi dengan batu kemurnian tertinggi. Yang hal itu membuat Xiaolan iri karena guruku terlalu baik padamu. Dan ia pun menyuruh Yunce untuk mengenakan pakaian barunya. Setelah itu, Xiaolan sangat senang karena menjadi senior bagi Yunce. Tapi ia terkejut melihat Yunce yang begitu tampan dengan pakaian barunya. Dan dirinya segera mengajak Yunce untuk bertemu dengan guru Bing Yun. Tak lama kemudian, tibalah mereka menemui gurunya. Mu Bing Yun memberitahu jika kakakku setuju akan membawamu ke konferensi Master Profon. Tapi syarat minimum untuk pergi ke sana adalah kau harus di ranah Divine Origin. Dan masih ada waktu 30 bulan sebelum konferensinya dimulai. Sehingga Yunce pun segera berterima kasih atas bantuan tersebut. 和你计较，赶紧和我去找师尊。我已经和大界王讲过你的事情了。师尊，我把他带来了。两位的恩情，我不会忘记。你必须突破神玄界。 Meskipun begitu, Bing Yun berkata jika kau tak perlu berterima kasih karena dirimulah yang menyelamatkanku. Dan kini Yunce pamit untuk ke ruang latihan. Dirinya juga berkata pada Molly agar kau tunggulah aku. Lalu Yunce mulai latihan dengan bersungguh-sungguh. Bahkan dirinya nekat menelan Jet Valen Ice Soul sebelum Divine Origin.
Sehingga kini Yunce harus menahan rasa sakitnya demi bertemu dengan Molly. Ketika ledakan spiritual terhempas membuat Xiaolan sampai terkejut. Dirinya pun segera melihat ruang latihan yang dibuat hancur oleh Yunce. Namun Mu Bingyun memberitahu jika sekarang Yunce telah menelan Jet Valen Soul. Yang hal itu membuat Xiaolan khawatir apakah sebenarnya Yunce ingin bunuh diri. Sehingga Bingyun juga merasa bersalah karena hal tersebut. 裸冰魂丹需要神权才能服用。 他是不想活了吗？他应该是服下了玉螺冰魂丹。 Xiaolan memohon agar gurunya itu mau menyelamatkan Yunce. Tapi Bingyun menjawab, bukannya aku tak mau, hanya saja diriku tak bisa melakukannya. Bahkan kini terlihat Yunce yang berusaha keras untuk menahan efek dari pil itu. Tanpa diduga, Hong-Er kebingungan mengapa Kak Yunce terlihat sedang kesakitan. Namun dirinya mencoba untuk menenangkan Yunce. Sehingga kini efek kekuatan tersebut berhasil ditenangkan oleh Hong-Er. Tak hanya itu saja, Mu Bingyun juga terkejut mengapa tiba-tiba energi ini jadi tenang. Sedangkan Yunce menyadari bahwa Hong-Er lah yang menyelamatkanku. Dan Hong-Er pun senang melihat Yunce yang telah pulih kembali. Kemudian Hong-Er segera sembunyi karena Xiaolan telah datang. Tapi Yunce menjelaskan bahwa diriku baik-baik saja. Sementara Mu Bingyun tak menyangka jika pil tersebut membuat Yunce naik ke Sovereign Mystic tingkat 10. 红儿会陪着你的。别人要死了的。你还活着？居然才让你从军训。 Dan pada akhirnya spoiler untuk episode 87 pun bersambung. Oke, cukup sekian, terima kasih untuk video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.